Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kita akan menjelaskan dan mendeskripsikan tugas 7 mata kuliah Design of Experiment, yang mana kelompok 6 itu terdiri dari Awalul Zikri, Joel Yosefa, Michael Fernando, Pariri, Puspitasari, dan Borno Tampu Bolon. Dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Nah, berikut adalah pengertian dari factorial design. Pengertian dari factorial design yaitu metode dalam perencangan eksperimen yang digunakan untuk mempelajari pengaruh dua atau lebih faktor secara simultan terhadap suatu respons, serta mengidentifikasi adanya interaksi antar faktor tersebut. Dalam pendekatan ini, setiap kombinasi level dari semua faktor diuji, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif, efisien, dibanding dengan eksperimen satu faktor. Nah, di sini ada problem yang mana itu dari 3 tugas pada bab 5, yaitu 5.23, 5.24, dan 5.25. Berikut problem dari 5.23. Di sini tugas kita yaitu menganalisa data dan membuat kesimpulan menggunakan alfa 0,05. Kemudian menyiapkan residual plot dan komen berdasarkan model frekuensi. Kemudian eh, kondisi apa yang harus kita operasikan di dalam proses ini dan mengapa. Nah, di sini kita sudah tampilkan tabelnya. Nah, pertama-tamanya itu data yang dari sini itu kita konversikan dulu ke Excel seperti ini. Nah, jadi dia ada dua, hardwoodnya itu ada 2, 4, 8, 2, 4, 8 dengan kondisi tekanannya itu 400, 500, dan 650. Kemudian waktunya itu 3 dan 4. Nah, di sini hasil dari kekuatannya. Kemudian tabel ini kita masukkan ke dalam tabel pada Minitab. Nah, di sini sudah kita masukkan seperti ini hasilnya. Kemudian pada Minitab kita ikuti step seperti ini di atas ini. Jadi pertama itu kita masukkan ke tabel, lalu kita arahkan kursor pada menu statistik, pilih ANOVA, lalu General Linear Model, kemudian Fit General Linear Model. Kemudian di sini kita pilih modelnya itu seperti ini, kita kombinasikan. Setelah itu klik OK, kemudian di sini juga klik OK. Nah, maka datanya akan muncul. Nah, di sini kita menemukan analisa ANOVA-nya menggunakan alpha 0,05. Terlihat bahwa di sini hardwood, pressure, sama waktu itu cukup signifikan. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dari hardwood, pressure, sama time itu sangat berpengaruh terhadap kekuatan kertas. Karena masing-masing nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05. Selain itu, interaksi hardwood dan pressure juga signifikan, yaitu 0,015. Sedangkan hardwood dengan time itu cukup tinggi. Jadi bisa disimpulkan tidak ada korelasinya, tidak signifikan, tidak ada hubungannya. Kemudian pressure dan juga waktu itu juga tidak signifikan p-value-nya, sehingga tidak berpengaruh terhadap responnya, terhadap hasil dari kertas tersebut. Kemudian di sini juga ada siapkan appropriate residual plot dan comment.
Nah, di sini kita sudah siapkan residual plotnya. Di sini terlihat sebaran dari kekuatan pada kertas. Nah, berdasarkan residual versus ini disimpulkan bahwa tiga faktor utama konsentrasi kayu keras, tekanan, dan waktu masak sangat berpengaruh signifikan terhadap kekuatan kertas dengan nilai p-value masing-masing 0,05. Evaluasi model melalui plot residual menunjukkan pola sebaran yang acak dan normal, sehingga model ini dianggap memadai untuk interpretasi dan prediksi. Kemudian berdasarkan ini, apa yang akan kita lakukan? Maksudnya proses apa yang optimal untuk dilakukan sehingga hasilnya pun bagus. Nah, berdasarkan hasil eksperimen ini, analisa sebaiknya dijalankan pada kombinasi konsentrasi sebesar 2% dengan tekanan 500 psi dan waktu masak selama 4 jam. Kombinasi ini menghasilkan kekuatan kertas tertinggi sekitar 200,6. Nah, dengan variabilitas yang rendah serta sesuai dengan tren efek utama dan interaksi yang signifikan antara konsentrasi dan tekanan. Selain itu, model statistik yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan independensi residual, sehingga dapat diandalkan untuk interpretasi dan pengambilan keputusan proses. Nah, di sini juga ada uji normalitas datanya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebaran datanya di sini mengikuti garis lurus sehingga menunjukkan sebaran pola normal sehingga dianggap memadai untuk interpretasi dan prediksi. Berdasarkan hasil eksperimen, kondisi optimal untuk menghasilkan kekuatan kertas tertinggi pada konsentrasi kayu yaitu 2%, tekanan 500 psi dan waktu masak 4 jam. Kemudian di sini ada problem 5.3. Nah, di sini ada problem 5.3 yang mana di sini kita juga sudah masukkan datanya ke tabel Excel. Kemudian nanti dimasukkan juga ke Minitab. Di sini kita udah masukkan ya data yang dari sini ke sini sudah kita konversikan juga. Nah, sudah kita masukkan dalam tabel Minitab. Kita di sini bisa lihat bahwa p-value hasil analisa menunjukkan ketiga faktor utama temperature, waktu siklus berpengaruh signifikan terhadap kualitas pewarnaan kain dengan nilai P yang sangat rendah, yaitu 0,001, menandakan bahwa perubahan pada masing-masing faktor secara nyata mempengaruhi hasil. Interaksi antara operator dan waktu siklus serta antara temperatur dan waktu siklus juga signifikan. Menunjukkan bahwa satu faktor bergantung pada kondisi faktor lain. Nah, di sini uji normalitasnya. Kita sudah lihat juga bahwa persebaran data di sini terlihat normal, tegak lurus, mengikuti garis yang cukup baik, yang mengindikasikan bahwa distribusi residual mendekati normal. Hal ini memperkuat hasil validasi model ANOVA yang digunakan, karena salah satu asumsi penting normalitas residual telah terpenuhi. Nah, berdasarkan eh, hasil dari eksperimen tadi, dapat kita simpulkan dan rekomendasikan yaitu proses sebaiknya dijalankan pada suhu 350 derajat Celcius, waktu siklus 50 detik, dan menggunakan operator 3. Kombinasi ini menghasilkan skor pewarnaan tertinggi secara konsisten hingga 38, menunjukkan kualitas hasil yang paling mendekati standar. Selain itu, tren data menunjukkan bahwa peningkatan suhu dan waktu siklus cenderung meningkatkan skor pewarnaan, terutama pada faktor yang lebih berpengalaman atau konsisten seperti operator 3. Oleh karena itu, kondisi ini direkomendasikan untuk mencapai hasil pewarnaan yang lebih stabil.
Baik, begitulah hasil dari presentasi kelompok kami. Nah, lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.